Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akhlak pertemuan yang ke-16. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang ketentuan bukti dan saksi dalam hal tuduhan. Ini agak berat ya, jadi kita pelajari pelan-pelan. Nah, pertama teman-teman, di dalam hukum Islam, orang yang menuduh itu wajib mendatangkan bukti atau saksi. Bahkan bukan hanya hukum Islam, bahkan hukum yang ada di Indonesia juga menyatakan itu. Contohnya misalnya gini, ada seorang pencuri, ya, orang yang mencuri atau perampok, ya, perampok, orang yang merampas uang, merampas barang orang lain dengan paksa, ya, ataupun pelaku kejahatan yang lain. Maka polisi tidak boleh menangkap tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, ya. Jadi harus ada bukti atau ada orang yang melihatnya mencuri atau merampok. Nah, begitu pula dalam hukum Islam. Maka kehormatan itu sangat dijaga dalam agama Islam. Kita tidak boleh menuduh orang lain tanpa bukti dan saksi. Nah, bukti ini, ada yang tahu nggak apa itu bukti? Nah, sekarang gitu, bukti. Kamu nuduh harus mendatangkan bukti gitu. Bukti sendiri itu apa? Bukti adalah sesuatu yang bisa untuk membuktikan sebuah tuduhan. Dan hal ini untuk menetapkan kebenaran atas tuduhan seseorang, ya. Misalnya nih, Ustadz nuduh kamu itu kemarin ngambil uang aku misalnya, ya. Buktinya apa? Nih buktinya ada yang ngeliat. Nah, baru itu benar. Ada saksinya. Atau aku ngelihat sendiri kok kamu ngambil uang atau ini gitu, ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau nuduh-nuduh aja nggak ada buktinya, maka ini bahaya, ya. Bisa terjerumus kepada sifat buruk, yaitu buhtan, menuduh orang lain tanpa bukti. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan terkait bukti dan saksi, teman-teman, ya, terhadap tindakan-tindakan kejahatan, ya. Yang pertama, ketentuan bukti atau saksi yang pertama adalah harus 4 orang laki-laki yang melihat, ya. Ini berlaku pada kasus perzinahan. Jadi harus ada 4 orang laki-laki yang melihat, itu satu. Yang kedua, harus 2 orang laki-laki. Ini berlaku pada semua tindak kriminal, semua tindak kejahatan kecuali berzina, ya. Berzina tadi 4, selain berzina tindakan kriminal, maka harus mendatangkan 2 saksi, misalnya merampok atau yang lain-lain, ya. Kemudian yang ketiga, persaksian yang bisa dilakukan oleh 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki atau 2 wanita atau 1 laki-laki dan sumpah, ya. Ada macam-macam nih, 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki atau 2 wanita atau 1 laki-laki dan sumpah, ya. Nah, hal ini berlaku pada masalah yang berhubungan dengan harta, ya, seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Kemudian yang keempat, persaksian bisa dilakukan oleh wanita saja. Nah, persaksian yang semacam ini hanya berlaku pada masalah yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki, ya. Nah, contohnya misalnya polisi nih menangkap penjahat perempuan, maka yang memeriksa harus perempuan juga, ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, intinya dari semua hal itu, agama Islam itu menjaga kehormatan dan harga diri manusia, ya. Jadi jangan sampai ada orang lain menuduh tanpa bukti, karena dalam agama dikatakan lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Sang penuduh itu wajib mendatangkan bukti dan orang yang tertuduh wajib untuk bersumpah. Ustadz kasih contoh gambaran, ya. Misalnya Ustadz dituduh nih melakukan suatu hal yang jelek, maka orang itu harus mendatangkan bukti. Kalau enggak berarti dia berdosa karena menuduh tanpa bukti. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ustadz sampaikan. Hari ini tidak ada tugas, jadi nggak usah tanya tugas lagi. Intinya jangan suka nuduh orang lain, ya. Apalagi kalau nggak ada bukti, ya. Tapi kalau ada bukti dia melakukan kejahatan, ya monggo silahkan, ya.
Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.